Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Setelah kemarin kita mengupdate kondisi dari Feng Yuan yang ada di Gua Iblis Gila. Nah, part kali ini kita akan mengupdate lagi kisah hidup Feng Yuan nanti untuk klon yang ada di Gua Sastra Mendalam, yang ada di Laut Timur, dan kemudian kita akan lihat apa yang akan dilakukan Feng Yuan berikutnya. Langsung saja kita sambung kisah hidup Feng Yuan di part 395. Di Gua Surga Sastra Mendalam, sebuah kapal perang 5 geladak membelah arus sungai besar yang mengalir ke arah timur. Permukaan air berkilau keperakan di bawah cahaya senja. Sungai Giok membentang di seluruh negeri, memantulkan hati rakyat yang sebening giok merah. Sulit dipercaya, Kaisar Guen mampu menulis bait seperti itu saat baru berusia 7 tahun. Kata seorang wanita sambil menghela nafas lirih. Dia adalah Sukihan. Dia adalah putri dari Menteri Kekaisaran, salah satu pejabat pengadilan kekaisaran. Dia anggun, cerdas dan terpelajar. Namanya termasyhur bukan hanya karena kecantikan, tetapi juga karena bakat sastranya. Dia hafal puisi klasik, memahami sejarah, dan kerap membuat para pria terdiam oleh keluasan wawasannya. Nona muda, angin mulai kencang. Jangan sampai Anda masuk angin. Sebaiknya kita kembali ke kabin, kata pelayan pribadinya. Tapi Sukihan hanya tersenyum tipis. Dia tetap berdiri di belakang pagar kapal dan memandang arus sungai yang tak pernah berhenti. Nona muda, apakah Anda masih memikirkan perjalanan ini? Bukankah pencuri itu sudah Anda paksa mundur? 8 dari 10 sarjana besar juga telah terpilih. 2 sisanya pasti bukan masalah. Sukihan menggelengkan kepala pelan. Kau tidak memahami persoalannya. Pemilihan 10 sarjana besar bukan sekedar dekret kekaisaran. Ini menyangkut masa depan dari klan Su. Pelayan itu tampak sedikit cemberut dan berkata, "Saya memang tidak paham urusan istana. Namun sekarang Anda harus minum obat." Mendengar itu Sukihan tersenyum pahit. "Ramuan biasa tak akan menyembuhkan lukaku. Meminumnya atau tidak, hasilnya sama saja." Pelayan itu mulai kesal. "Nona muda, ramuan ini memang tidak untuk menyembuhkan luka Anda. Tetapi tubuh Anda lemah terhadap dingin sejak kecil. Tanpa ramuan penghangat ini, paru-paru Anda bisa rusak. Anda harus segera meminumnya." "Ya, baiklah," kata Sukihan. Dia akhirnya mengalah. Dia menerima mangkuk itu lalu menenggaknya hingga habis. Tapi tak lama kemudian tawa liar memecahkan keheningan malam. Sosok hitam melompat dari sungai dan mendarat di geladak. "Siapa dia?" "Sial, bandit itu kembali!" Para penjaga segera mengepungnya. Tapi laki-laki itu terlalu kuat. Dalam bentrokan singkat dan kacau itu, satu persatu penjaga ditumbangkan. "Kalian bukan tandingannya. Mundur." Wajah Sukihan tampak serius. Dia lalu melangkah maju. Laki-laki berbadan besar dengan kulit hitam kebiruan seperti ikan hiu itu adalah seorang Master Gu. Dia memiliki tubuh seperti itu karena efek dari penggunaan Gu kulit hiu. Wajahnya kini tampak kasar dan bengis. Dia tampak menyeringai,
memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Sugihan mendengus. "Bandit hiu, apa kekalahanmu tempo hari belum cukup? Aku tak menyangka kau masih berani kembali kemari." Laki-laki itu dikenal dengan nama Bandit Hiu. Dia kini tertawa sinis dan kemudian menjawab, "Saat itu kau belum meminum ramuan. Wajar jika aku kalah. Tetapi sekarang, apa kau masih bisa merasakan anggota tubuhmu?" Ekspresi Sugihan berubah. "Obatnya dirusak?" Tatapannya langsung tertuju pada pelayan pribadinya. Pelayan itu tampak pucat pasi. "Tidak mungkin. Ramuan itu tidak pernah lepas dari pengawasanku. Nona muda, tolong percayalah padaku." Lalu kemudian terdengar sebuah suara tawa. "Ramuan itu tidak bermasalah. Tapi bahan ramuan itulah yang telah diracuni." Di sana terlihat seorang laki-laki yang melompat melewati pagar kapal. Dia turun ke geladak. Melihat laki-laki itu, wajah Sugihan menegang. "Iblis obat, kau masih hidup?" Laki-laki itu tampak tua renta, padahal sejatinya usianya baru 20-an tahun. Semua itu terjadi karena laki-laki ini menekuni jalur racun dan didera oleh serangan balik secara terus-terusan. Hal itu membuat tubuhnya menua sebelum waktunya. Tatapannya kini penuh dengan kebencian. Iblis obat berkata, "Berkat sepupumu, hidupku tidak akan lama lagi. Namun sebelum aku mati, menyentuh tubuh Nona Su, agaknya akan menjadi penghiburan yang layak bagiku." Mendengarnya wajah Sugihan memucat. Rasa kebas kini mulai menyebar dari ujung jarinya. "Racun apa ini?" Iblis obat tertawa keras. "Afrodisiak terkuat. Bahkan gadis tersuci pun akan kehilangan kendalinya." Afrodisiak adalah obat yang membuat orang terangsang. Maka tidak heran kalau di situ iblis obat mengatakan kalau gadis tersuci pun akan kehilangan kendali. Setelah itu, Bandit Hiu lalu kemudian menerjang ke arah Sugihan. Pertempuran tak terhindarkan. Ledakan demi ledakan mengguncang geladak kapal. Sugihan dipaksa mundur. "Nona muda, cepatlah pergi. Saya akan menahan mereka," kata pelayan pribadi dari Sugihan. "Tidak, jangan. Kau tidak akan bisa melawannya," kata Sugihan yang tampak ragu. "Nona muda, mundurlah." Pelayan itu mengaktifkan teknik terlarang. Seketika auranya melonjak tajam. Semua itu dibayarkan dengan harga nyawa. Semakin lama pelayan itu mengaktifkan gerakan ini, nyawanya juga akan semakin berkurang. Melihat pengorbanan dari pelayannya, air mata Sugihan jatuh saat dia kemudian melompat ke dalam sungai. Dia lalu berlari di atas permukaan air. Dalam pelarian itu, Sugihan membuat sumpah. "Bandit hiu, iblis obat, aku bersumpah tidak akan pernah memaafkan kalian. Pengadilan kekaisaran akan memusnahkan kalian sampai generasi ke-9. Kemudian kita akan berpindah. Saat ini di pavilion tepi sungai di arah timur. Dua orang berdiri dalam bayang-bayang malam. Salah satunya adalah Li Xiaobai, klon milik Fang Yuan. Lalu di sampingnya
berdiri gurunya, Master Jiang. Master Jiang memandang sungai yang berkilau karena terkena cahaya rembulan. "Muridku, tulislah puisi dan bacakan. Kau punya waktu 10 langkah. 10 langkah adalah waktu yang dibutuhkan untuk berjalan sebanyak 10 langkah. Bakat Li Xiaobai pada mulanya memang tidak terlalu tinggi. Tetapi setelah melewati latihan yang panjang dan disiplin keras, kemajuannya kini terlihat nyata. Walaupun semua itu hanyalah alibi. Kalau Fang Yuan mau, dia memiliki ribuan puisi yang tersimpan dalam benaknya. Namun, dia harus bersikap senatural mungkin. Dia menyesuaikan apa yang dia tulis sesuai dengan kemampuannya saat ini. Li Xiaobai lalu mulai melafalkan 2 baris puisi dan menambahkannya lagi setelah berpikir singkat. Mendengar itu, Master Jiang terdiam. Dia perlahan menggelengkan kepala dan berkata, "Muridku, kemajuanmu memang luar biasa. Tapi untuk merebut posisi sarjana besar, semua yang kau miliki masih belum cukup." "Master, ujian 10 langkah ini adalah ciptaan Kaisar Guen. Setiap 20 tahun, Istana Kekaisaran akan memilih 10 sarjana besar. Anda tahu bahwa saya telah lulus ujian awal. Lantas, mengapa Anda tidak merekomendasikan saya?" tanya Li Xiaobai yang terlihat kebingungan. Master Jiang tersenyum tipis dan berkata, "Kamu belum melihat gambaran besarnya. Pemilihan 10 sarjana besar tampak sebagai kompetisi sastra biasa. Tapi sejatinya, ini adalah seleksi untuk calon pejabat tinggi Istana Kekaisaran." Li Xiaobai pura-pura terkejut. "Jadi, ini sebenarnya adalah seleksi untuk kenaikan ke ranah immortal?" Li Xiaobai tentu sudah mengetahui segalanya. Gerakan pembunuh bentuk surga milik Fang Yuan mampu menyelidiki seluruh informasi gua surga dari luar. Sekalipun tempat ini dijaga oleh ahli peringkat 8, tetapi ada banyak informasi yang sudah Fang Yuan dapatkan. Seperti yang sudah pernah dikatakan, bahwa gua surga sastra mendalam adalah gua surga dengan basis jalur informasi. Setiap kali seorang Master Gu menghasilkan sebuah karya sastra yang luar biasa, gua surga akan menganugerahkan ganjaran yang sesuai dengan mutu dan pengaruh dari tulisan yang dibuat. Pada masa awal, gua surga ini dulu terpecah oleh banyak kekuatan independen. Para immortal membangun wilayah masing-masing dan saling bersaing. Hingga pada akhirnya muncul seorang tokoh bernama Kaisar Guen. Bakat alaminya luar biasa, bahkan hampir tak tertandingi. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia menembus alam immortal. Dan setelah itu dia menaklukkan para immortal yang lain. Lalu dia mendirikan istana kekaisaran dan menyatukan seluruh gua surga di bawah satu pemerintahan yang disebut pengadilan kekaisaran. Lalu di akhir-akhir masa hidupnya, Kaisar Guen mencetuskan sistem pemilihan 10 sarjana besar. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyeleksi talenta terbaik di dalam gua surga sastra mendalam dan menganugerahi mereka kehormatan serta gelar. Dari para sarjana itu, pengadilan kekaisaran juga akan memilih kandidat yang sesuai.
menyediakan sumber daya, lalu membimbing mereka untuk menerobos ke ranah immortal. Lalu setelah itu, mereka akan diangkat sebagai pejabat kekaisaran. Sejak saat itu, Istana Kekaisaran menjadi kekuatan super terkuat di dalam Gua Surga Sastra Mendalam. Setiap pejabat tinggi tanpa terkecuali adalah para immortal. Kaisar yang berkuasa saat ini pun tidak lain adalah seorang immortal. Sementara, immortal peringkat 8 yang menjaga Gua Surga ini adalah mantan kaisar dari 3 generasi sebelumnya. Karena semua ini menyangkut tentang peluang menjadi seorang immortal, pemilihan 10 sarjana besar tampak anggun di permukaan, namun arus bawahnya syarat akan intrik dan bahkan pertumpahan darah. Berbagai kekuatan saling bertarung melalui koneksi, relasi, dan pengaruh. Segala cara ditempuh demi merebut satu posisi. Li Xiaobai tampak merenung dalam hati. Cendekiawan Agung Sen yang bersaing dengan Master Jiang sebelumnya juga adalah salah satu orang yang terpilih menjadi 10 sarjana besar pada seleksi terdahulu. Namun karena bakat politiknya biasa saja dan latar belakangnya juga tidak terlalu kuat, pada akhirnya dia sampai sekarang masih terhenti di puncak peringkat 5. Master Jiang, guru dari Li Xiaobai pun serupa. Dia juga pernah masuk nominasi 10 besar, tetapi pada akhirnya dia tidak direkrut sebagai pejabat. Bakat Li Xiaobai saat ini hanya memenuhi ambang batas. Ditambah lagi, dia adalah murid dari Master Jiang. Istana Kekaisaran pasti tidak akan menyukai keterikatan ini. Kalaupun Li Xiaobai terpilih, paling-paling dia hanya akan menjadi pejabat rendahan. Kultivasinya akan terseret oleh urusan birokrasi. Dan tentu tanpa dukungan siapapun, itu akan sangat merepotkan. Master Jiang dan Cendekiawan Agung Seng pasti melihat jalan buntu ini. Karena itulah, mereka memilih untuk menjauh dari Istana Kekaisaran. Yang satu kemudian membuka sekolah swasta sementara yang lain berkelana. Li Xiaobai bisa memahami semua itu. Bukan berarti mereka tidak punya masa depan. Kalau memang mereka mampu memahami misteri kenaikan karena immortal dan selamat dari bencana kesengsaraan, mereka tetap akan bisa menjadi seorang immortal. Namun, Gua Surga Sastra Mendalam hanyalah gua surga kecil kalau dibandingkan dengan 5 wilayah. Oleh karena itu sumber daya di dalamnya terbatas. Hampir seluruh material abadi berada di bawah kendali pengadilan kekaisaran. Lalu bagi seorang kultivator tunggal seperti Master Jiang dan juga Cendekiawan Agung Sen, peluang mereka untuk menerobos ke ranah immortal itu hampir mustahil. Karena itulah, Master Jiang mengundang Li Xiaobai secara pribadi dan membujuknya untuk mundur dari seleksi kali ini. Ini bukan larangan, melainkan bentuk perlindungan. Master Jiang sadar akan kekuatan Li Xiaobai yang masih lemah. Sekalipun dia telah memenuhi standar minimum, harapannya untuk berkembang sangatlah tipis. Seleksi 10 sarjana besar adalah pusaran yang telah menelan banyak sekali pemuda berbakat. Dan Master Jiang tidak ingin kalau Li Xiaobai yang dia bina dengan susah payah mati sia-sia. Sayangnya Master Jiang tidak memahami bahwa Li Xiaobai sudah mengetahui semua itu. Bahkan tentang jalan menuju ke ranah immortal pun Li Xiaobai sebenarnya sudah tahu.
Namun kini Li Xiaobai tetap harus bersandiwara. Li Xiaobai lebih dulu mengajukan pertanyaan dan menunjukkan kekecewaan dan keraguan di wajahnya. Oleh karena itu pada akhirnya Li Xiaobai menyatakan bahwa dia bersedia untuk mundur. Karena sikapnya itulah, Master Jiang kini justru merasa puas. Dia merasa bahwa Li Xiaobai adalah seorang murid yang layak dibina. Lalu setelah pertemuan mereka, Li Xiaobai memutuskan untuk berjalan menyusuri tepi sungai. Dia kini bergulat dengan pikirannya sendiri. Dengan kekuatanku aku bisa menembus ranah immortal. Tetapi, kalau aku bergerak terlalu cepat sekarang, immortal peringkat 8 itu pasti akan curiga. Dan sedikit saja kecurigaan itu muncul, aku akan berakhir dalam bahaya. Tentu saja itu bukanlah hasil yang diinginkan oleh Fang Yuan. Melalui penggantian jiwa, Fang Yuan menempatkan klon ini secara tersembunyi. Tujuannya adalah menghemat waktu, membuka jalan dari dalam, dan bahkan menguasai gua sastra mendalam secara mandiri. Ini mungkin adalah langkah kecil, tetapi kalau dia berhasil, maka Fang Yuan bisa menghemat tenaga dan waktu dalam jumlah yang besar. Tentu saja, kalau misalnya rencana ini gagal, masih ada rencana cadangan. Saat Li Xiaobai tumbuh cukup kuat, dia akan bekerja sama dengan Fang Yuan untuk menghadapi immortal peringkat 8 di dalam gua surga ini. Tapi jelas itu bukan sekarang, masih terlalu dini. Li Xiaobai bergumam dalam hati, berkat Master Jiang, aku sudah punya pijakan dan reputasi. Namun lingkungan ini tidak cukup untuk melangkah lebih jauh. Jika aku terpilih sebagai sarjana besar, itu bisa menjadi batu loncatan. Tapi sayangnya, tanpa kekuatan dan latar belakang, hasilnya pasti akan buruk. Bergabung dengan Istana Kekaisaran sebenarnya adalah jalan terbaik bagiku saat ini. Mereka yang menguasai sebagian besar material abadi. Tanpa semua sumber daya itu, bahkan jika aku menjadi seorang immortal, langkahku akan sangat terhambat. Aku harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini. Setelah memikirkan itu, langkah Li Xiaobai tiba-tiba terhenti. Di semak tepi sungai, Li Xiaobai melihat seorang wanita terbaring tak sadarkan diri. Nafasnya tampak terengah-engah dan wajahnya merah. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" kata Li Xiaobai. Dia berlari mendekat. Dia memastikan bahwa keadaan di sekitarnya aman. Saat Li Xiaobai sudah dekat, dia sangat terkejut karena dia mengenali identitas dari wanita ini. Wanita itu tidak lain adalah Su Gihan. Bagaimana mungkin Nona Su ada di sini? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Su Gihan adalah putri dari Menteri Istana. Dan Su Gihan juga adalah penanggung jawab dari seleksi 10 sarjana besar kali ini. Dia juga adalah calon pejabat masa depan dari pengadilan kekaisaran. Seharusnya dia dilindungi oleh sebuah metode di tingkat immortal. Namun kali ini Li Xiaobai menemukannya tergeletak dalam kondisi yang mengejutkan. Dia berpikir bahwa arus bawah dari seleksi ini ternyata jauh lebih dalam dari yang dia duga. Saat Li Xiaobai masih berpikir, Su Gihan perlahan bangun. "Kau yang telah menyelamatkanku." Tatapan Su Gihan tampak begitu panas. Nafasnya tersengal. Dia terlihat tidak biasa. Li Xiaobai merasa ada yang janggal. Tetapi kemudian dia mengangguk.
Dan tiba-tiba Sugihan bergerak dengan cepat, menekan tubuh Li Xiaobai ke tanah. Li Xiaobai tertegun, tubuhnya menegang. Tapi Sugihan kini duduk di atasnya. Nafasnya tampak tak stabil. "Nona Su, mohon tahan diri Anda." Li Xiaobai sedikit panik. "Kau mengenaliku?" Mata Sugihan sedikit menyipit. Li Xiaobai berkata, "Tentu, Andalah yang memimpin seleksi 10 sarjana besar, dan saya adalah salah satu pesertanya. Saya adalah murid dari Master Jiang." Sugihan menatap Li Xiaobai dalam-dalam. Wajahnya kini memerah tak wajar. Sudah terlambat. Dalam radius 10 li hanya ada kita berdua. Li Xiaobai ingin melawan, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak. Metode Sugihan terlalu aneh. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Dia merasakan dingin yang menggigit, lalu gelombang panas yang mengamuk. Sensasi berputar antara beku dan membara. Akhirnya semuanya tenggelam dalam ledakan kenikmatan yang memutuskan kesadarannya. Entah berapa lama berlalu, Li Xiaobai akhirnya terbangun perlahan. Tubuhnya terasa lemah, seolah semua energinya terkuras habis. Dia kini mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua. Pakaiannya hancur hampir tak bersisa. Sementara Sugihan berdiri tak jauh dari sana sedang merapikan busananya. "Nona Su." Suara Li Xiaobai nyaris tak terdengar. Sugihan tetap membelakangi Li Xiaobai. Dia berkata, "Sudah 3 hari 3 malam. Pikiranku kini terasa jernih. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab." Sugihan menarik nafas panjang dan berusaha menenangkan gejolak di dalam batinnya. Sementara itu di Laut Timur, di markas Sukugu, perjamuan akbar telah berlangsung selama berhari-hari di dalam istana utama. Hari itu, seorang pelayan menghidangkan sepiring ayam panggang nan harum. Tentu saja itu bukan ayam biasa, melainkan seekor ayam yang setara dengan binatang buas kuno terpencil. Ayam itu dihidangkan khusus bagi pemimpin Sukugu dan Wu Suai sebagai tanda kehormatan. Beberapa hari tinggal di tempat ini membuat Wu Suai memahami tabiat dari kaum manusia binatang. Mereka gemar makan besar, minum minuman keras. Mereka juga terlalu berani alias sembrono. Mereka juga selalu menikmati kemewahan tanpa batas. Kalau mereka menerima seseorang, maka orang itu akan diperlakukan sebagai tamu terhormat dengan jamuan terbaik. Namun kalau tidak, kebencian mereka tidak akan pernah padam. Begitu ayam itu disajikan, para immortal manusia binatang menatapnya dengan mata berbinar dan liur yang nyaris menetes. Material abadi seperti ini biasanya akan dipakai untuk penyempurnaan Gu, dan bukan untuk disantap. Tetapi ini adalah jamuan yang mewah dan jarang terjadi. Pemimpin suku Gu lalu meraih ayam panggang sebesar batu kilangan itu. Dia lalu mengaktifkan gerakan pembunuh jalur makan dan berkata, "Tuan Wu Suai, silahkan perhatikan ini." Begitu gerakan itu diselesaikan, dia membuka mulut dan menarik nafas ringan. Ayam panggang raksasa itu tersedot masuk seluruhnya ke dalam mulut pemimpin suku Gu. Tenggorokannya pun kemudian bergerak naik turun, dan seketika perutnya membuncit seperti wanita hamil.
Pemimpin sukuku mengusap perutnya sambil tertawa. Ayam kuno terpencil ini perlu setengah hari untuk dicerna sepenuhnya. Selama itu keberuntunganku akan meningkat. Inilah gerakan pembunuh jalur makanan suku kami, chicken dinner. Wusuai mengangguk sambil merobek sepotong daging dan mencicipinya. Sungguh metode yang luar biasa. Metode jalur makanan yang dapat memicu efek dari jalur keberuntungan. Dari pengamatanku, peningkatan ini berfokus pada peluang bertahan hidup. Sungguh luar biasa. Pemimpin sukuku tersenyum kagum. Senior benar. Dalam situasi berbahaya atau pertempuran besar, gerakan ini kerap kali menjadi kunci dari keselamatan para immortal suku kami. Mendengar itu, Wusuai mengangguk. Kalau begitu, rasanya sekarang adalah giliranku. Izinkan aku memperlihatkan gerakan pembunuh jalur perbudakanku. Perjamuan kali ini bukan sekedar pesta biasa, melainkan ajang pertukaran warisan antara klon Fang Yuan dengan sukuku. Sukuku memiliki warisan dari jalur transformasi dan jalur makanan. Mereka bersedia menukarkan sebagian isinya dengan warisan jalur perbudakan milik Fang Yuan. Saat ini sukuku telah memutuskan untuk mengembangkan ras manusia naga. Karena manusia naga secara alami memiliki tanda dao jalur perbudakan, maka warisan dari jalur perbudakan sangat mereka butuhkan. Dan bagi Fang Yuan, tentu ini adalah pertukaran yang menguntungkan. Warisan jalur transformasi mereka menyimpan esensi era kuno, sementara warisan jalur makanan sejatinya sudah lama menghilang dari dunia. Tapi, kondisi warisan jalur makanan yang dimiliki oleh sukuku cukup lengkap, karena mereka sudah lama bersembunyi di dalam kedalaman Laut Timur, dan bahkan mereka juga terus mengembangkannya. Gerakan pembunuh chicken dinner yang barusan dipertontonkan pun hanyalah salah satu bagian dari warisan jalur makanan yang mereka punya. Walaupun setelah mengamati beberapa hari, Wusuai mengetahui bahwa gerakan pembunuh mereka sebenarnya terlihat sederhana dan kasar. Semua itu sesuai dengan watak manusia binatang. Namun meski begitu, efektivitasnya pun terlihat nyata. Kini, kerjasama kedua pihak pun menjadi semakin dalam. Sebelumnya, Wusuai membantu mereka bertransformasi menjadi manusia naga, dan kini pertukaran warisan semakin memperkuat aliansi mereka. Wusuai lalu mengaktifkan gerakan pembunuh jalur perbudakan. Aura tak kasat mata menyebar ke seluruh aula. Para immortal manusia binatang bersorak kagum. Pemimpin sukuku bahkan bertepuk tangan dengan keras. Sungguh luar biasa, Senior Wusuai. Malam ini, mari nikmati jamuan ini. Silahkan, Anda bisa menonton tarian yang kami persiapkan khusus untuk Anda. Setelah itu, sejumlah wanita naga memasuki aula. Mereka adalah para manusia binatang yang telah berubah menjadi manusia naga. Tarian dan nyanyian mereka berasal dari zaman kuno. Mereka tampak liar, berani, dan juga penuh daya pikat. Ada salah satu di antara manusia naga itu yang bergerak paling memikat. Wajahnya pun cantik. Lalu setelah tarian usai, para wanita naga itu tidak pergi. Mereka justru mendekat ke sisi Wusuai. Pemimpin sukuku dengan tulus berkata, "Senior Wusuai, saya perhatikan Anda belum memiliki pelayan pribadi.
Jika berkenan, terimalah para wanita ini. Itu akan menjadi kehormatan besar bagi kami." Wu Shuai tertawa keras. Dia lalu menarik wanita naga yang paling genit ke dalam pelukannya. "Aku tidak akan menolak niat baik ini. Ras manusia naga masih sedikit, maka menyebarkan garis keturunan adalah tugas yang penting. Yang ini akan menjadi istriku, sementara yang lain akan menjadi selirku." Mendengar itu, pemimpin suku Gu sangat gembira. Dia lalu mengangkat cangkir anggur tinggi-tinggi, dan seluruh aula pun bersorak. Hubungan antara ras manusia naga dan suku Gu kini bisa dikatakan bertambah satu lapis. Lalu setelah perjamuan usai, Wu Shuai membawa para wanita naga itu kembali ke istana naga dan mulai menjalankan tanggung jawabnya. Tak lama kemudian, tubuh utama Fang Yuan yang berada di lapisan ke-8 Gua Iblis Gila menerima pesan dari Wu Shuai. Pernikahan aliansi dengan suku Gu. Bagus sekali. Mata Fang Yuan berkilat tajam. Wu Shuai mengambil istri dan selir bukan sekedar urusan pribadi. Itu adalah pengikat politik. Dengan adanya hubungan darah di masa depan, kekhawatiran dari suku Gu akan sirna sepenuhnya. Jika waktunya tepat, maka anak-anak itu akan menjadi kunci untuk mengambil alih suku Gu secara diam-diam. Suku Gu merasa bahwa mereka telah mengikat Wu Shuai, tetapi mereka tak menyadarinya bahwa semua ini justru adalah bagian dari rencana Fang Yuan. Tujuan Fang Yuan jelas, yaitu untuk menelan seluruh suku Gu. Bertempur dan membunuh hanyalah salah satu cara untuk menaklukkan musuh. Politik yang lembut seringkali bahkan lebih efektif dan bahkan lebih menguntungkan. Dengan metode ini, fondasi suku Gu dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Dan seluruh hasilnya akan jatuh ke tangan Fang Yuan tanpa berkurang sedikit pun. Warisan suku Gu memang luar biasa. Pasti masih ada kartu tersembunyi yang belum mereka keluarkan, terutama warisan dari jalur makanan. Fang Yuan sendiri sebenarnya dulu telah memperoleh warisan asli dari jalur makanan yang didapatkan melalui alam mimpi yang ia jelajahi. Tetapi warisan yang didapatkan dari suku Gu itu berbeda karena mereka telah diperkaya dan dimodifikasi selama ratusan generasi. Warisan itu memiliki kreativitasnya sendiri. Dan salah satu contohnya adalah gerakan pembunuh chicken dinner, yang mana gerakan itu mampu meniru efek dari jalur keberuntungan. Warisan ini jelas tidak ada pada era manusia binatang dulu, karena gerakan ini muncul setelah dimodifikasi melalui pemahaman terhadap jalur keberuntungan yang baru muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu saat The Great Sun naik. Jadi mendapatkan warisan dari suku Gu itu juga adalah anugerah bagi Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan segera mengirimkan perintah kepada klon jalur waktu miliknya untuk melakukan deduksi lebih lanjut dalam aspek ini. Sementara itu, tubuh utama Fang Yuan masih duduk di punggung ikan paus raksasa. Dia melayang tanpa tujuan di kehampaan. Aura ikan itu kini terlihat berbeda. Setelah berkali-kali diberi pencerahan, dia berhasil menembus hambatan yang sebelumnya menghalanginya. Tapi respon yang diharapkan Fang Yuan masih belum muncul,
Tujuan Fang Yuan memberi pencerahan pada ikan ini adalah untuk memancing reaksi dari bidang dao tanah kuning. Tetapi hari demi hari berlalu tanpa ada jejak. Menurut ikan paus itu, waktunya memang masih belum tiba. Fang Yuan mencibir dalam hati. Afinitas dan waktu hanyalah alasan kosong. Bidang dao tanah kuning kemungkinan memiliki kehendak yang otonom. Dia melihat rencanaku dan memilih untuk bersembunyi. Kita lihat saja nanti, pikir Fang Yuan. Lalu setelah beberapa hari berlalu, Fang Yuan bertemu dengan sosok yang lain. Mau kemana kau? Fang Yuan tersenyum dingin. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh jalur kekuatan. Lalu sebuah tangan raksasa melesat dan mencengkram seekor badak berbadan gemuk. Lepaskan aku, orang bijak, tolong ampuni aku. Badak itu meraung dan meronta sia-sia. Dalam hitungan nafas, Fang Yuan mencabut jiwanya dan membaca seluruh ingatan hidupnya. Ternyata badak ini berasal dari bidang dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Sama seperti ikan paus itu, dia meninggalkan dunianya demi mencari terobosan. Sayangnya dia bertemu Fang Yuan. Badak peringkat 7 itu ditangkap tanpa perlawanan yang berarti. Ikan paus menyaksikan semuanya dengan mata gemetar. Kekuatan Fang Yuan membuatnya ketakutan. Tapi Fang Yuan kini tampak tersenyum lebar. Dia berkata, "Bertemu denganku adalah keberuntungan bagimu. Biarkan aku memberimu pencerahan." Setelah itu jiwa badak dimasukkan kembali. Kali ini dia langsung bersujud tanpa berani melawan. Beberapa hari pun berlalu. Sekarang kalian boleh pergi. Berkultivasilah dengan baik. Ikan paus dan juga badak gemuk bersujud. Mereka berkata, "Selamat tinggal dan hati-hati orang bijak." Fang Yuan mengangguk. "Berusahalah kembali ke sini. Aku akan datang lagi nanti." Kedua makhluk itu gemetar hebat. Hanya setelah sosok Fang Yuan benar-benar pergi dari pandangan mereka, keduanya berhenti bersujud. Mereka bersyukur karena bisa selamat. Walaupun ada ketakutan yang masih tersimpan di dalam hati mereka. Sementara itu, di lapisan ketujuh Gua Iblis Gila, Che Huazi melangkah dengan wajah pucat. Dia hampir mencapai batas. Kita istirahat sebentar. Dia duduk bersila dan berubah menjadi patung batu untuk memulihkan diri. Sementara Bu Xiong Heng dan Pang San berjaga di belakangnya. Setelah beberapa saat, Che Huazi bangkit. Kita sebaiknya mundur. Pang San mengangguk. Benar, suara iblis tidak menentu. Kita tidak bisa memprediksi kemunculannya. Lebih baik sekarang kita mundur. Bu Xiong Heng pun tampak masam. Ya, pelajaran yang ditinggalkan Fang Yuan pun cukup jelas. Kita tentu tidak ingin mengulang kesalahannya. Che Huazi mengangguk. Baiklah, ayo kita kembali. Kematian Fang Yuan sebelumnya memang membuat ketiga orang ini merasa kehilangan. Tapi saat Che Huazi hendak berbalik, dia berhenti. Ada apa? Fang Yuan? Sosok Fang Yuan berjalan perlahan ke arah mereka. Ya, ini aku, kata Fang Yuan sambil mengangguk dengan tenang.
Kamu tidak mati? Bu Xiong Heng tampak bertanya-tanya. Tapi kami tidak melihatmu sebelumnya. Kemana kamu? Tanya Ce Huasi yang tampak kebingungan. Fang Yuan berkata datar. Aku pergi ke lapisan ke-8. Di sana, aku menerima pesan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Lapisan ke-8? Pesan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah? Ketiga orang itu terguncang. Fang Yuan menatap mereka dengan ekspresi tulus yang nyaris tanpa celah. Detailnya akan kuceritakan nanti. Singkatnya, untuk memperoleh hidup kekal, Gunasip harus dihancurkan. Ekspresi ketiganya menjadi serius. Setelah itu, Fang Yuan kembali bersama dengan mereka bertiga. Fang Yuan menceritakan segalanya tentang pertemuannya dengan Yang Mulia Iblis Teratai Merah dan pesan yang diberikan. Walaupun tentu saja semua itu adalah karangan Fang Yuan untuk membuat ketiga orang ini berpihak kepadanya dan untuk menekan pengadilan surgawi di masa depan. Lalu setelah menceritakan segalanya, Fang Yuan kemudian memutuskan untuk meninggalkan Gua Iblis Gila. Dia tahu bahwa perkembangan yang akan ia dapatkan selama berada di Gua Iblis Gila akan berhenti untuk sementara waktu. Progresnya tidak akan signifikan. Karena itu, dia sekarang memilih untuk pergi menuju Gurun Barat. Kali ini, Fang Yuan sedang merencanakan sesuatu yang baru lagi. Bersama dengan kapal perang ribuan tahun, Fang Yuan kini tiba di wilayah dekat Gurun Hantu Hijau. Fang Yuan kali ini tidak datang sendiri. Dia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung di atas kapal perang ribuan tahun. Sementara itu, di bawahnya terlihat sebuah formasi awan kuning. Dan Fang Yuan tanpa basa-basi langsung menghujani formasi awan kuning itu dengan gerakan pembunuh pedang fajar. Cahaya perak memotong langit seperti hujan meteor dan menghantam formasi itu tanpa henti. Formasi ini adalah formasi peringkat 8. Bisa dikatakan sebagai benteng yang dipasang oleh leluhur 1000 transformasi. Tujuannya adalah untuk melindungi Hong Yun yang membawa mutasi. Hong Yun kini terjebak di dalam alam mimpi. Rupanya, kali ini tujuan Fang Yuan adalah leluhur 1000 transformasi. Sedikit mengulang kembali supaya kita juga ingat, karena ceritanya sudah cukup lama di part 1100 atau 1200-an, bahwa dulu Fang Yuan itu pernah berurusan dengan Hong Yu dan Peri Juibo. Pertemuan yang kebetulan sebenarnya karena waktu itu Fang Yuan dikejar-kejar oleh Feng Xiuge. Singkat cerita saja, mereka berdua adalah selir dari leluhur 1000 transformasi. Setelah menaklukkan keduanya, Fang Yuan lalu mengambil tubuh Juibo dan diserahkannya kepada Ying Wuxie. Sementara tubuh Hong Yun masih ada di alam mimpi. Dan ketika itu, Feng juga sudah berhasil mengejarnya. Maka mau tidak mau, Fang Yuan harus meninggalkan tubuh Hong Yun. Singkat cerita, setelah mendengar semua itu, leluhur 1000 transformasi segera memerintahkan istri dan selirnya untuk mendirikan formasi pertahanan agar bisa melindungi tubuh Hong Yun. Tentu saja, salah satu alasan dari leluhur 1000 transformasi melakukan ini ya adalah untuk melindungi selirnya. Walaupun itu hanya alasan yang bisa dibilang 10%-nya.
Sementara 90%-nya kenapa leluhur 1000 transformasi melakukan ini jelas untuk melindungi Gu mutasi peringkat 8. Itu adalah Gu yang sangat berharga bagi leluhur 1000 transformasi. Pasalnya, pada mulanya leluhur 1000 transformasi itu mengalami bencana kesengsaraan besar. Dan di situ dia terluka parah, hingga akhirnya dia tidak bisa meninggalkan sarangnya dan hanya mengirimkan para selirnya. Untuk melindungi mereka, leluhur 1000 transformasi meminjamkan Gu mutasi untuk dibawa oleh Hong Yun. Tapi naas mereka malah bertemu dengan Fang Yuan. Dan hari ini, Fang Yuan datang secara khusus untuk berurusan dengan leluhur 1000 transformasi. Dia menyerang formasi yang berdiri di sana. Oh iya, tambahan informasi untuk nanti membantu cerita ini, bahwa leluhur 1000 transformasi itu memiliki istri yang kita sebut saja namanya Yao Fu. Karena sebenarnya kalau diartikan dia itu penggoda malam. Nah, Yao Fu adalah kata ganti untuk gelar dari istri leluhur 1000 transformasi. Selain Yao Fu, leluhur 1000 transformasi juga memiliki beberapa selir. Antara lain adalah Qilan, Cui Bo, Hong Yun, dan beberapa selir lain yang tidak disebutkan namanya. Nah, saat ini di dalam formasi itu ada Yao Fu dan para selir yang lain. Mereka sebenarnya memegang keunggulan karena mereka saat ini mengendalikan formasi. Tetapi siapa sangka serangan dari kapal perang ribuan tahun milik Fang Yuan tidaklah sederhana. Kekuatannya sungguh mengerikan. Sekalipun basic dari rumah Gu Fang Yuan ini adalah jalur waktu, dan saat ini mereka tidak sedang berada di sungai waktu, seharusnya rumah Gu Fang Yuan ini tidak bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Tetapi karena Fang Yuan telah menyesuaikan inti dari rumah Gu ini dan mengoptimalkan susunan Gu di dalamnya, lalu Fang Yuan juga telah memadukan pemahaman barunya tentang jalur waktu dan jalur pedang. Hal itu mengakibatkan serangan dari kapal perang ribuan tahun menjadi sangat mengerikan. Yao Fu pun merasakan darahnya bergejolak. Dia sadar bahwa serangan Fang Yuan ini bukanlah serangan biasa. Wajah Yao Fu menghitam. Sambil mengamati koordinasi dari para selir yang lain, dia juga menghitung waktu kapan bala bantuan akan tiba di sana. Sementara itu di atas kapal, Fang Yuan terlihat tersenyum tipis. Dia menunggu. Dia ternyata tidak berniat untuk langsung melakukan serangan penghabisan. Karena dia berniat untuk menguji apa tindakan yang akan diambil oleh leluhur 1000 transformasi. Karena kalau orang itu turun tangan di sini, maka artinya pertempuran ini akan meningkat menjadi bentrok peringkat 8 yang sesungguhnya. Tapi kalau leluhur 1000 transformasi menahan diri, artinya situasinya saat ini jauh lebih genting. Sebuah kilatan tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia kini kembali mengaktifkan gerakan pembunuh, pedang fajar. Serangan Fang Yuan menghantam tanpa jeda. Pedang terbang perak, jatuh seperti air hujan, menghujani formasi awan kuning dari segala arah. Qinglan mengatupkan gigi. Awan kuning berputar liar, menahan gempuran dengan susah payah. Untungnya formasi ini sudah diperkuat menjadi peringkat 8. Kalau tidak, mustahil formasi ini bisa menahan serangan Fang Yuan. Orang itu benar-benar gila, kata Qinglan dengan wajah memucat. Tekanan serangan Fang Yuan benar-benar membuat nafasnya sesak. Qinglan lalu menoleh ke arah Yao Fu.
di mana suami?" Yao Fu menjawab dengan suara berat. Belum saatnya dia bergerak. Situasinya kini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Kita harus bisa mempertahankan tempat ini. King Lan hanya bisa menghela nafas panjang. Dengan kekuatan kita saja, kita bukanlah tandingan Fang Yuan. Kita tidak akan bisa bertahan lama. Dan benar setelah itu ledakan menggema. Formasi bergetar hebat. Awan kuning kini telah menyusut dan berada di ambang kehancuran. Yao Fu menggertakkan gigi dan berseru, "Semuanya, aktifkan metode terakhir." Cahaya emas meledak dari sisa awan kuning. Kilaunya begitu padat dan kokoh. Pedang perak berhenti di udara. Mereka terhalang tanpa mampu menembusnya. Fang Yuan tersenyum tipis. "Kalian menggunakan kartu kalian secepat ini. Tampaknya kalian sudah putus asa." Fang Yuan lalu menghentikan gerakan pembunuh sebelumnya dan lalu memberi perintah. Tabrak. Kapal perang Fang Yuan langsung melesat dan menghantam awan emas itu secara frontal. Ledakan pertama menggema. Awal dari tabrakan pertama. Awan emas bergetar hebat. Para immortal wanita yang ada di sana muntah darah. Kepala mereka kini terasa berputar. Ledakan kedua menggema, tanda tabrakan kedua telah terjadi. Kini struktur awan mulai longgar. Beberapa immortal mulai roboh ke tanah dan wajah mereka sepucat kertas. Ledakan ketiga menggema. Kapal perang Fang Yuan menembus awan emas sepenuhnya. Formasi itu kini berada di ambang kehancuran. Dan banyak immortal wanita yang kini sudah pingsan. Satu serangan lagi, maka formasi itu akan hancur. Tetapi Fang Yuan memilih masuk ke dalam kapal kali ini. Seolah dia tidak ingin memberikan celah. Saat kapal hendak melancarkan serangan penghabisan, seorang immortal wanita tiba-tiba berdiri. Penampilannya berubah drastis dan dia berseru, "Fang Yuan, kau benar-benar telah melampaui batas." "Pak Su?" seru Yao Fu dan King Lan. Keduanya terkejut sekaligus gembira. Ternyata leluhur 1000 transformasi sudah lama berada di sana. Dia menyamar menjadi salah satu selir dan menyembunyikan identitasnya. Sejak awal, leluhur 1000 transformasi menyembunyikan diri. Dia berniat untuk melakukan serangan penghabisan pada saat Fang Yuan lengah. Tetapi dari awal hingga akhir, Fang Yuan sangat berhati-hati. Hal ini membuat leluhur 1000 transformasi tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Fang Yuan pun tersenyum. "Akhirnya kau keluar, leluhur 1000 transformasi. Hari ini akan kuhancurkan dirimu." Leluhur 1000 transformasi penuh dengan kemarahan. Dan pertarungan antara mereka berdua akan dimulai di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.